لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا. Kayak guru saya tuh cara bukanya. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين والعارفين يا رب العالمين. Allahumma atina اللهم أعطنا. ati nufusana taqwaha. Bisa beliau gitu kan? Iya. Lanjut. المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به في دارين آمين. ولا ينبغي لمسلم أن يكون على هذا المستوى بل عليه أن يتعلم قدرا يخرج به من الجهل المطابق إلى نوع من العلم يكون فيه شيء من البصيرات Minal basirati. Nah, بحيث sampai selesai dulu. Fala yanbaghi. Fi'il mudhari marfu ya. Li muslimin an yakuna. Fi'il mudhari mansub nakis ala hadzal mustawa jar majrur badal sebagai khobar an yakuna. An yakuna masdar muawalnya, fa'ilnya yanbaghi. Fala yanbaghi li muslimin kaunuhu. Adapun domir yakunu atau yakuna yang di dalam domirnya huwa, jadi isimnya yakun, kembali ke muslimin. Bal alaihi gitu ya, ada alaihinya ya. Berarti alaihi jar majrur atau enggak isim bermakna fi'il ya, ilzam maknanya. Ya ta'allam an yata'allama adaannya. An yata'allama fi'il mudhari mansub. Qadran maf'ul bi yakhruju apa yukhriju bacanya? Kalau mengeluarkan dengannya pasti kalau yukhriju akan yukhrijuhu. Nah, ini yakhruju nih, enggak ada maf'ul binya. Ya, yakhruju bihi. Ya, bihi jar majrur minal jahli. Jar majrur al mutbiq. Nah, naat ila nau'in minal ilmi. Yakunu fihi syai'un. Minal jahlil mutbiqi. Naat. Syai'un apa ya? Isimnya yakun. Fihi jar majrur, nanti khobarnya minal basirati jar majrur. Terjemahkan. Apa? Fala yanbaghi. Maka tidak patut, tidak pantas. Kalau di Quran ada ini, fala yanbaghi mayan bagi, itu berarti dosa besar. Seorang muslim berada di atas tingkatan ini. Apa ini maksudnya? Tingkatan apa ini kemarin yang dibahas sama Syekh? Jahil kali ya. Bal yata'allamu qadran yakhruju bihi minal jahlil mutbiq. Bahkan alaihi an yata'allama ya. Wajib atasnya mempelajari kadar yang dia keluar dengan kadar tersebut keluar minal jahlil mutbiq. Mutlak, kebodohan absolut. Ila nau'in minal ilmi, menuju ilmu lah gitulah ya. Mutlak sama sekali, murni, total. Ila nau'in minal ilmi, menuju tingkatan daripada ilmu, gitulah kita terjemahin naunya. Yakunu fihi syai'un minal basirah, yang yang ilmu tersebut terdapat sesuatu sedikit minal basirati dari ilmu yang nyata. Maksudnya mesti ada sedikit lah gitu loh. Bihaitsu. Gimana syai'un minal basirah yang dimaksud? Lanjut. Bihaitsu innahu yastati'u an ya'rifa al-halala wal harama wa khususan kaba'irul ithmi yajibu an ya'rifaha kullu muslimin.
Saya dulu bihaitsu jar marfu. Jar majrur. Siapa haitsu? Itu temannya itu. Banyak temennya. Temannya Pak Arif. Haitsu zorof. Tapi dia mabni, ya, mabni di atas doma. Ada orang Arab baca 3 nih, bisa haitsu, bisa haisa, bisa haisi. Tapi kalau udah pilih satu, mabni di atas itu semua. Bukan berarti kalau haitsu kena bi jadi bihaisi. Kalau dia udah pilih haisi, haisi semua. Nah, yang paling banyak dipakai haitsu. Jumlah setelah dia mudhofun ilaih. Tapi saya juga pernah dengar sih itu. Pernah dengar? Belum pernah. Iya, memang tadi sama kayak kuila itu belum pernah dengar kan? Nah, itu dibahasnya di kitab-kitab nahwu yang agak tinggi. Ya. Keluar dari perbedaan pendapat dan didiskutasi. Lanjut. Innahu yastati'u. Kita dari sininya Inna dan ini itu inna benar, bukan annahu. ada hamzah juga. Inna dan isimnya yastati'u Fi'il mudhari, fi'il mudhari an ya'rifa fi'il mudhari mansub, al halala wal harama al halal ma'tuf haram maf'ulun bi ma'tuf wa khususan wa khususon jadi kan maf'ul bih kan hal takis kan ya taukid bener, gunanya taukid bener, cuma kan i'rabnya bukan taukid. Sama kayak syukron, afwan dan teman-temannya. Maf'ul mutlak. Fi'il yang disembunyikannya akhussu. Aku mengkhususkan, akhussu khususon kabairal ismi, kabaira. Maf'ulun bi-nya dia. Atau maf'ulun bi dari fi'il yang disembunyikannya. Tapi yang tampak aja deh. Kan masdar, khusus kan masdar. Masdar kan memang bisa beramal. Kabaira maf'ulun bi-nya. Al-ismi mudhafun ilaih. Yajibu an ya'rifa, yajibu an ya'rifa mansub kenaan masdar muawalnya jadi fa'ilnya yajibu. Masdar muawalnya jadi fa'il yajibu. Yajibu ma'rifatuhu iyyaha. Afwan, yajibu ma'rifatuha kullu muslimin. Kullu jadi irabnya fa'il dari ya'rifa. Muslimin mudhafun ilaih. Terjemahkan. Bihaitsu annahu yastati'u. Wajib bagi seorang muslim agar ia mampu untuk mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Bukan, gimana? Bihaitsu di mana? Di mana innahu yastati'u, dia mampu. Nah, ini di mana dia mampu ini penjelasan dari syai'un minal basirah. Apa sih kadarnya gitu loh. Kadar minimalnya yaitu dia mampu an ya'rifal halal wal haram. Yang halal dan haram. Khususun kabairal ismi. Khususnya dosa-dosa besar. Terkhususnya dosa-dosa besar. Apa ciri-ciri dosa besar? Enggak, ciri-cirinya biar antum tahu kaidahnya. Jangan kalau masailnya susah ngapalnya. Misalnya ngapal al-kabairnya Az-Zahabi poin 1 susah tuh. Nah, apa ciri-cirinya? Ada ancaman azab. Terus ada had. Ya, terus ada penafian iman diantaranya. Misalnya la yu'minu ahadukum. Nah, kalau udah gitu berarti atau ada baroah dari Rasul, laisa minna. Yang melakukan kayak gini laisa minna. Itu biasanya dosa besar. Ya. Ya, walaupun nggak sampai keluar dari Islam itu ya. Laisa minna di situ belum tentu langsung keluar dari Islam. Ya, penting untuk tahu kaidah, nanti masail gampang. Sebagaimana perkataan Syaukani bagus banget perkataannya. Beliau bilang, "Man sabatal usulu fil qulub, nataqatil alsinatu fil furu." Man sabatal usulu fil qulub, nataqatil alsinatu fil furu. Siapa yang tetap usulnya dalam hati, maka nataqo al-sinatu lisan, maka lisan akan berbicara dengan mudah terkait masalah furu. Siapa yang usulnya nancap di hati, lisan akan mudah mengatakan al-furu. Ya, perkara cabang. Yang usulnya udah cakep,
cabang perkara mudah untuk diucapkan. Yajibu an ya'rifa kullu muslimin. Ya, ini wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Lanjut. Mislunya tahrimil khamri. Nah, jadi mudhafun ilaih, walaupun memang antum mungkin nangkepnya ini maf'ulun bih dari tahrim. Cuman kan di antara makna idhofah adalah idhofah lafziyah. Idhofah hanya sebatas kepentingan lafaz karena biar mudah bacanya. Aslinya ini tahrimun al-khamra. Cuma diidhofakan supaya gampang. Jadilah dia tahrimul khamri. Maknanya tetap bisa maf'ulun bih, bisa fa'il nanti. Sarokoti. Li. Tadi dari di atas dari tadi masdar. Berarti wa aklu mali wa qaza. Oh, berarti akli tadi ya. Wa akli malil yatimi wa qadzafil wa ghairiha muharramati. Wah, ini penting nih, ntar nih. Mislu tahrimil khamri, mislu mubtada atau enggak, atau juga jadi khobar ya bisa. Hiya mislu tahrimil khamri. Sisanya mudhafun ilaih semua. Kemudian ataf. Wa qatlin nafsi, an-nafsi mudhafun ilaih allati harramallahu Allahu fa'il illa bil haqqi. Ada tulis istisna atau harful istisna bil haqqi jar majrur. Wa aqli malil yatimi wa qadzafil muhsanati al mu'minati. Naat. Ya, wa ghairiha ma'tuf, hanya mudhafun ilaih minal kabairil muharramati jar majrur naat. Kata penulis, di antaranya yang seorang mesti tahu adalah tahrimil khamri. Pengharaman khamr. Jangan minuman keras ya, karena khamr nanti masuk semua yang muskir. Termasuk apa? Walaupun dia daun misalnya. Walaupun dia kristal misalnya. Ya, pokoknya itulah. Ya, wazina wasaraqati, pencurian, wa qatlin nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak untuk dibunuh balik. Kan ada 3 yang boleh dibunuh. Apa? An-nafsu bin nafsi, kisos. Terus an-nafsu bin nafsi. Gimana hadisnya? La yahillu damu muslimin illa bi ihda salas, an-nafsu bin nafs wan nafs. Wah, kayaknya ada yang lewat tuh. Az-zani kan? Tapi muhson ya, pezina yang sudah pernah nikah. Yang ketiga, orang yang keluar dari Islam atau keluar dari jamaah. Ya, ini yang boleh ditegakkan dihukum kisos nyawanya. Wa akli malil yatimi, haramnya memakan harta anak yatim. Wa qadzabil muhsanatil mu'minat, nih penting nih. Di antara kabair, dosa-dosa besar adalah menuduh muhsanat perempuan yang menjaga diri al-mu'minat yang beriman. Ada hadnya enggak ini? Nuduh seseorang berzina, apa hadnya? 80 kali cambukan. Ya, cambukan. Kemudian gimana bolehnya menuduh seseorang berzina? Kalau dia bisa mendatangkan 4 saksi. Terus benar-benar terjadi. Yakni jari masuk ke cincin. Ya, itu begitu. Ya, kalau enggak 3 orang lihat 2 orang telanjang, terus dilaporkan. Kalau dalam hukum Islam nanti yang laporin ya dapat cambuk, padahal udah telanjang.
Iya, terus harus 4 orang. Kalau udah kejadian juga, yang saksinya baru 3, kena cambuk 3-tiganya. An-Nur ayat 9 ya. Nah, terus 4 orang ini bisa gak diganti kamera 4 biji? Kamera CCTV. Hah? Nah, kan 4 orang nih bisa gak diganti kamera 4 biji nih? Kamera kan menempati orang juga lah dari secara melihat gitu kan? Tetap nggak bisa. Karena memang dalam Islam hak itu sebisa mungkin bukan saksikan apa? Diberi keringanan. Makanya ada sahabat yang berzina kan? Kemudian Rasul cari-cari alasan buat dia kan? Mungkin kamu lagi mabuk kali. Dia malah ngotot terus. Akhirnya ya udahlah di had. Padahal Rasul pengennya udah lu pulang, nggak usah ini ke gua, tobat gitu loh. Karena hak ini sebisa mungkin dihindari dalam Islam. Nah, termasuk hati-hati kalau ngatain orang lonte. Karena ustadz besar lonte misalnya kan. Itu sebenarnya khawatir kena had. Ya, antum bayangin siapa tuh? Serat itu. Itu kunci. Karena dapat faedah ini dari Ustaz Abdurrahman Zahir. Ini masalah apa? Lafaz itu gitu ya. Itu kan berarti udah berzina. Ya. Wa ghairiha minal kabairil muharramat, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar yang diharamkan. Lanjut. Baru 4 ya. Arkana Islam wa arkana iman wa ya'rifa makna tauhid wa yakhlisu, bisa dibaca yakhlisu tuh ya. At-tauhida lillahi. Sesuatu yajibu fil mudhari an ya'rifa, tadi udah terulang. Wa ya'rifa arkanal islami, ini semua kena ma'tuf ya, ya'rifa di sini. Arkana maf'ulun bil islam mudhafun ilaihi, wa arkanal iman ma'tuf ke arkana. Wa ya'rifa ma'tuf ke ya'rifa paling awal. Makna maf'ulun bil tauhidi mudhafun ilaihi, wa yukhlisu. Nah, ini bisa ma'tuf ke ya'rifa atau ini jadi jawaban dari waw ma'iyah, dari tolab. Di sini kalimat yajibu ada makna tolab, yakni wajib bagi kaum muslimin mengenal tauhid, yang bersamaan dengan itu yukhlisat tauhida, dia nanti mengikhlaskan tauhidnya lillahi, memurnikan tauhidnya untuk Allah. Jadi jawaban dari ya'rifa makna tauhid. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. Coba terjemahkan. Hanya tadi ya al-kabair. Arkanal Islam, rukun Islam. Wa arkanal iman, wa ya'rifa makna tauhid, wa yukhlisu tauhid lillah. Kalau antum bilang dan kan jadi bingung matufnya kemana coba? Kemana matufnya? Palingan minimal ke ya'rifah, wajib untuk mengikhlaskan tauhid kepada Allah. Sedangkan saya lagi ngomongin masalah ilmu kan. Nah, jadi kayaknya seolah-olah ini jadi jawaban dari tolab yajibu yang di atas. Wawunya bermakna bersama. Berarti wajib untuk seluruh muslim mengetahui makna tauhid, yang bersamaan dengan itu ia memurnikan tauhidnya untuk Allah. Waw ma'iyah ada di Ajurumiyah. Kalau di Muyassar belum ada. Tabaraka wa ta'ala. Lanjut. Ya. Wa yata'allama minal ilmi ma la yu'zaru in jahilahu
mala Yakbalullahu yaqbalullah tabaraka wa ta'ala uzrahu wahia fihi fihi oso khususan khususon ya'ad ba'da ba'da anintasyarat kepotong an Nah itu kalau dalam ada penulisan sebenarnya nggak boleh tuh. An dipisah sama intasyarat. sarok Intasyarat risalatu apa? salatu Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ilmi alami fi hadzal alami wa fi hadhil afaqi. Wa yata'allamu minal ilmi ma la yu'zaru in jahilahu. Ma-nya aja. Bukan. Oh iya benar. Wa yata'allamu minal ilmi ma benar. Ma-nya maf'ulun bih. Tadi ana malah nangkepnya naat dari al-ilmi. Maf'ulun bih. La yu'zaru. Yu'zaru fi'il mudhari mabniun lil majhul. In jahilahu in syarat jahila fi'il madhihu maf'ulun bih. Ma la yaqbalullahu, ma-nya sama kayak ma di atas. Berarti badal aja. La yaqbalu Allahu fa'il tabaraka wa ta'ala uzra maf'ulun bi hu fihi khususan sama kayak tadi. Ba'da anintasyarat ba'da zaraf in intasyarat anintasyarat afwan fi'il madi dalam keadaan fi'il fi mahalli nasbin, berarti an-nya tetap harfu masdarin. Masih bisa jadi masdar muawwal. Apa masdar muawwalnya? Ba dan tisyari risalati Muhammadin. Jadilah dia mudhafun ilaihnya ba'da. Masdar muawwalnya jadi mudhafun ilaihnya ba'da nanti. Jadi an enggak hanya masuk pada fi'il mudhari. Makna masdarnya masih ada, tapi ya fi'il madhi mabni gitu. Risalatu fa'ilnya intasyarat. Kalau jadi masdar muawwal mudhafun ilaih dia. Muhammadin mudhafun ilaih fi hadzal alami wa fi hadhil afaqi, gampang ya? Jar majrur badal. Kata penulis wa yata'allama minal ilmi. Wajib seorang muslim mempelajari dari ilmu. Apa yang dia pelajari? Ma la yu'zaru in jahilahu. Apa-apa yang ia tidak diuzur in jahilahu kalau dia jahil. Nah, ini berbeda setiap zaman, berbeda setiap tempat. Ma la yaqbalullah, mempelajari apa-apa yang Allah tidak menerima uzrohu, uzurnya fihi padanya. Nah, khususon terlebih-lebih ba'da anintasyarat risalatu Muhammad, setelah tersebarnya risalahnya Muhammad SAW. Fi hadzal alam, di alam ini, wa fi hadzal afaq, dan di ufuk. Apa ufuk apa? Ya penjuru lah. Ya. Nah, perkara nanti setiap tempat setiap zaman beda ya. Seperti zamannya para salaf banyak takfir terhadap Asy'ariyah. Takfir terhadap Asy'ariyah zaman salaf, tapi karena saat itu lagi terang-terangnya Ahlus Sunnah. Di zaman Ibnu Taimiyah udah enggak berani kafir. Apalagi zaman sekarang. Ya, Asy'ariyahnya jadi Ahlus Sunnah zaman sekarang. Ya. Ada perkara-perkara yang lain yang enggak boleh diuzur sesuai tempat dan ini. Ya. Juga nanti ada para ulama mengatakan udah enggak ada lagi nih uzur-uzur kayak gini, udah ada internet. Tapi kita juga tahu di internet enggak cuma dakwah isinya. Radio ada radio sunnah, ada radio bid'ah, pasti kan ada, ya kan? Begitupun internet, medsos, dia nggak jadi apa? Dia nggak jadi patokan. Kalau ada internet berarti hujjah telah tegak, nggak juga. Dia sifatnya netral. Ya, kita katakan
zaman paling berilmu di zaman siapa? Salaf. Padahal di sana nggak ada internet. Terus kita mau katakan gara-gara internet tersebar ilmu ya jadi gimana? Walaupun banyak ulama yang ngomong kayak gini ya. Banyak ulama yang ngomong internet ada telah tersebar. Ini untuk apa ya? Nakut-nakutin orang awam. Kalian tuh internet untuk belajar justru gitu loh maksudnya. Tapi secara penerapan ana rasa mereka kalau untuk mentakfir pasti sangat hati-hati. Lanjut. ولا يبقى لأحد عذر Li ahadin لأحد عذر uzrun. لأحد عذر في أن يجهل شيئا من توحيد الله تبارك وتعالى ولا شيئا من أركان الإسلام ولا شيئا من أركان الإيمان. Nah, saya dulu. Fala yabqa fi'il mudhari li ahadin uzrun. Fa'ilnya yabqa. Ya emang sepintas kayak naat ya. Fi an yajhala. Jar dan an yajhala an dan fi'il mudhari mansub fi jahlihi maksudnya. Syai'an maf'ulun bi min tauhidillah. Jar majrur mudhafun ilaihi tabaraka wa ta'ala wala syai'an sama kayak di atasnya ya. Min arkanil Islam wala syai'an min arkanil iman. Fala yabqa kata Syekh, maka la yabqa uzrun. Maka alasan tidak tersisa. Atau bahasa kita aja, bahasa pengajian aja. Maka tidak lagi tersisa uzur li ahadin. Seorang pun Fi an yajhala syai'an. di dalam ketidaktahuan Syai'an sesuatu dari tauhid kepada pada Allah. Syekh ngomong di mana ini? Ini kan konsekuensinya. Berarti kalau ada orang yang meyakini ada gurunya bisa ngasih syafaat secara mutlak, padahal misalnya gurunya gila, berarti kafir. Konsekuensi kalam ini nih. Karena yang memberi syafaat, sifat syafaat itu hak rububiyah. Dia ngeyakinin ada gurunya bisa ngasih syafaat kalau dia nggak sholat. Kan ada kan kayak gitu kan? Berarti dia ngelanggar syafaatnya Allah. Syafaatnya Allah kan hanya kepada orang yang Allah ridhoi dan si pemberi syafaat Allah ridho, yang diberi syafaat Allah ridho. Sedangkan dia nggak sholat, tapi dia tetap yakin guru saya akan nolong saya kalau misalnya saya nggak sholat atau sholat bolong-bolong lah minimal. Yang penting saya sama guru saya. Berarti dia ngasih hak rububiyah kepada gurunya. Nah orang awam ngerti gak begini di Indonesia? Nggak ngerti. Nah, saya ngomong kayak gini, nggak boleh ada uzur, udah nggak tersisa uzur untuk orang yang ya jahalu syai'an sedikit pun dari tauhid kepada Allah. Saya di mana? Saudi. Makanya banyak para ulama yang membawa kalamnya seperti Syekh Shalih Fauzan, apalagi tuh. Antum kalau baca yang silsilah Syarah Rasail, takfirnya banyak banget. Yang ngelakuin syirik besar udah langsung kafirin. Mudah-mudahan itu untuk jamaah Saudi. Orang Saudi syirik ya jelas. Aneh ketemu orang Saudi awam pakai jilbab masih keluar rambutnya, ya. Tapi waktu dapat macet dia ngajak anaknya, ayo anak-anak kita mohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, ucapin la haula wala quwata illa billah. Itu emak sama anak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Orang awamnya kayak gitu tauhidnya. Nah kalau orang kesini ya begini, ya. Makanya mudah-mudahan takfirnya para ulama itu untuk jamaah di negerinya. Apalagi seperti Shalih Fauzan kan yang dijadikan kitab kajiannya akhirnya dikitabkan. Nah ini yang biasa dibaca sama beberapa kaum langsung dianggap inilah manhajnya Syekh Shalih Fauzan. Ya, padahal kalau kita lihat seperti Ustaz Zul kan membersamai beliau. Jadi sopirnya kan, dia bilang Syekh Shalih Fauzan tuh ngerinci kalau masalah uzur bil jahl. Cuma dia kayak gitu karena jamaahnya umum. Ya, seperti antum kalau lagi khutbah Jumat, misalnya antum katakan yang meninggalkan sholat kafir, langsung bilang gitu. Gak mungkin kan antum di khutbah Jumat mengatakan kecuali orang yang masih meyakini kewajibannya. Makin seneng jamaah Jumat. Oh berarti gue nggak apa-apa nih, yang penting masih sholat Jumat lah. Ya, ada ranah-ranah yang seseorang tahu. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada cara bicaranya. Nah di sini Syekh mengatakan nggak ada uzur bagi orang yang jahil sedikit pun dari tauhid kepada Allah. Apalagi tadi rububiyah. Nah kalau ini diterapkan sini kafir semua. Kalau ini diterapkan kepada kaum muslimin satu dunia, berarti muslim sedikit atau banyak?
sedikit. Sedangkan kata Rasul di ujung nanti akhir zaman muslim banyak atau sedikit? Banyak. Cuman seperti buih di lautan. Tapi nama muslim masih dipakai. Berarti insya Allah nggak terjadi takfir. Kecuali oleh penerapan orang-orang tertentu ya. Wallahu a'lam. Oh, ini ranah ini sensitif nih. Bisa dikatain murjiah saya. Lanjut. Mana tadi? Wala syai'an min arkanil Islam. Nah, enggak boleh bodoh sedikit pun terkait rukun-rukun Islam. Wala syai'an min arkanil iman. Enggak boleh sedikit pun bodoh terkait rukun-rukun iman. Lanjut. La yalzamuhu. Mu. Ya la yalzamuhu. Betul? Tafasilu. Adillati hadhil arkani wa tilka kabairi al-muharramati. Walakin yajibu an ya'rifa hadhil Umuro. hadhil arkani wa hadhil Nah berarti wa hadhil arkana wahadihil wa hadhil arkana nah wa hadhil mahramata muharramatil kabirota. muharramatil kabirata. Nah, kenapa kayak gitu nanti ya? Fa innahu la yasma'u Yasa'u. la yasa'u musliman jahilan jahlihan Dah? Jahli apa jahlu? Hati-hati soalnya kalau bahlul kalau dijar jadi lain ntar. Jahluha. Astagfirullah. Tepi jurang lagi nih. Wa in kana la yalzamuhu tafasilu adillati hadhil arkani wa in kana in syarat kana fi'il nakis la yalzamu fi'il mudhari hu tafasilu fa'il ini jamak dari tafsil jamaknya tafasil. Ini muannas sebenarnya ya karena dia jamak taksir. Cuman kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya muannas majazi boleh fiilnya yalzamu muzakkar. Adillati hadil arkan mudhaf ilaih badal wa tilkal kabaira ma'tuf badal al muharramati na'at walakin berarti wa-nya atof lakinnya harfu al istidrak ya kalau nggak salah, huruf yang membalik. Yajibu an ya'rifa hadhil umuro, hadhihi maf'ulun bih, al umuro badal, hadhil arkana badal, berarti hadhihinya badal dari hadhihi, al arkana badal dari hadhihinya dia. Wa hadhil muharramati, hadhihi badal ma'tuf dari hadhihi, al muharramati badal dari hadhihinya dia, al kabirata na'at karena muharramatinya mansub. Fa innahu inna dan isimnya la yasa'u fi'il mudhari normal ya, ini apa fi'il madinya yasa'u wasi'a yasa'u ada wawunya. Musliman maf'ulun bi, jahluhu fa'ilnya, afwan hanya mudhafun ilaih. Dimakan wa in kana la yalzamuhu tafasilu adillati hadil arkan. Wa in kana walaupun
Bisa nggak Aska? Oh, wa in kana walaupun la yalzamuhu tidak melaziminya, tidak mengharuskannya apa? Tafasilu perincian-perincian adillati hadhil arkan dari dalil-dalil rukun-rukun ini. Maksudnya orang awam kalau udah ngerti rukun Islam, rincian-rincian. Jadi maksudnya orang awam kalau sudah ngerti rukun Islam, sudah ngerti tauhid, Allah nggak boleh disekutukan. Kalau dia nggak tahu dalilnya udah aman. Yang penting tahu tujuannya, tahu hal-hal yang Islam haramkan seperti kabair tadi. Watil kal kabairil muharramat. Dia nggak tahu apa dalilnya haramnya menuduh tadi perempuan, ya kan? Yang penting dia tahu itu nggak boleh gitu loh. Nah ini udah aman. Walakin yajibu an ya'rifa hadhil umur, akan tetapi wajib untuk dia mengetahui perkara ini saja. Hadhil arkan, rukun-rukun ini, wa hadhil muharramatil kabirah, dosa-dosa besar tadi tanpa dalil pun aman. Fa innahu la yasa'u musliman jahluhu. Gimana nih terjemahannya? Fa innahu karena la yasa'u ini hunya domir syad namanya, nggak usah diterjemahin. La yasa'u musliman jahluha, jahlu fa'il. Di antara bahasa Arab ada yang kalau diterjemahkan ke kita fa'ilnya jadi maf'ulun bih jadi fa'ilnya. Terbalik. Nah, seperti ini. Ini terjemahannya tidak boleh seorang muslim, tidak luas bagi seorang muslim, wasi ayat saw artinya luas. Maksudnya nggak boleh jahlaha, yakni bodoh terhadapnya. Terjemahan kita jadi kayak gitu. Dalam bahasa Arab jahlunya di sini fa'il. Tentu kan kalau kita terjemahkan sesuai bahasa Arab, maka kejahilan tidak luas bagi seorang muslim. Tapi maksudnya adalah seorang muslim tidak boleh jahil terhadapnya. Seperti fi'il fata yafutu, artinya luput. Fata zaidan darsuhu. Darsuhu fa'il, dars fata luput, zaidan maf'ulun bih. Dars telah meluputi Zaid. Tapi terjemahan kita berbalik. Zaid luput dari dars. Nah, di antara fiil-fiil orang Arab ada yang kayak gitu. Ya, maf'ulnya terjemahan kita jadi fa'il, fa'ilnya terjemahan kita jadi maf'ul. Di antaranya fata yafutu wa si'a yusab. Lanjut. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faqad bayyana al-ulama dzalika wa qalu inna hadhihi al-furudu a'yanun la budda ya'rifaha adaannya kullu muslim la tasqutu an ahadin kainan min man kana illa an yakuna maktuhan aw ya'ishan benar ya? Au ya'isha, betul tuh. aw ya'ishan fi ghabatin sampai dulu. Waqad bayyana al-ulama dzalika bayyana fa'il madi al-ulama fa'il dzalika maf'ulun bi. Wa qalu fa'ilnya ke al-ulama inna hadhil furudu, inna isimnya dan al-furudu badal dari hadhihi a'yanun khobar inna la budda isim la dan isimnya ya, la ilaha la budda itu artinya jalan, tidak ada jalan. Nah, harus terjemahan simpelnya harus. Nah, nanti jumlah ini jadi naatnya a'yan karena dia jumlah terletak setelah nakirah. An ya'rifaha kullu muslim, udah berulang ya. Nah, itu khobarnya la nanti. La tasqutu mudhari, la-nya nafiyah. An ahadin jar majrur kainan man kana, ini hal. Ini terjemahannya udah simpel aja. Kainan man kana, bagaimanapun juga. Nah, kainannya hal.
mankananya Allah. Tapi terjemahannya udah maklum ini. Bagaimanapun juga. Illa an yakuna fi'il mudhari mansub. Ini an yakuna masdar muawalnya istitsna. Karena dia sudah kalimatnya tam manfi di depan. Ini pengganti dari halnya kainan. Jadi mustasna ini adalah mustasna minhunya kainan man kana. Nah, mustasna minhunya kainan man kana. Disebutkan kan? Kalau mustasna minhu disebutkan kan berarti bisa tam manfi atau tam mujab. Dan kalimat di sini kok mujab sih? Manfi. La tasqutu an ahadin. Tapi intinya disebutkan. Kalau sudah disebutkan maka bisa dibaca mansub atau bisa dibaca mengikuti mustasna minhu. Mustasna minhunya kebetulan mansub juga. Berarti an yakuna kalau dijadikan masdar muawwal kaunahu ma'tuhan sebagai khobarnya yakun au ya'isha ma'tuf fi ghabatin jar majrur. Terjemahkan. Wa qad bayyana al ulama dzalika. Bahkan di antara ulama itu Bukan bahkan ya, sungguh. Bukan di antara itu. Menjelaskan. Sungguh para ulama menjelaskan itu Hal tersebut. Nah, wa qalu dan mereka berkata inna hadhil furudu a'yanun. ini adalah kewajiban. Bukan. Kewajiban-kewajiban ini kan dibalikan kalau badal a'yanun. Individu. Terkena pada individu-individu. Fardu ain maksudnya. Maksudnya gitu loh. Kewajiban-kewajiban ini fardu ain gitu loh. Kena semua antum gitu loh. La budda an ya'rifaha, Harus mengetahuinya mengetahuinya kullu muslimin. setiap muslim. La tasqutu an ahadin. Ini kewajiban ini. Nah, ini failnya hiya kembali ke al-furud. La tasqutu. Tidak boleh diam. Bukan. Apa? Tidak jatuh. Jatuh di sini maksudnya jadi nggak wajib gitu, bukan? Nah, kewajiban ini la tasqutu an ahadin. Tidak jatuh bagi seorang pun. Maksudnya tetap wajib. Kainan man kana. Bagaimanapun juga. Tapi dikecualiin. Illa an yakuna ma'tuhan. Kecuali seseorang ma'tuhan tuh idiot. Nah, ini memang udah nggak bisa ditaklif kan? Mau gimana? Ya. Keadaan kedua au ya'isha fi ghabatin. Atau hidup ya'isha hidup fi ghabatin dalam hutan belantara. Nah, orang yang berada di hutan belantara tentu taklifnya diangkat. Ya, nanti Allah yang uji dia. Ada hadis terkait itu. Habis ini tergantung. Tergantung tanggung. Amma annahu ya'ishu fi balad Fil buldan wa hawadiril islam wa aryafil muslimin. فهذا يلزمه معرفة هذه الأشياء التي نصوا عليها لا بد من أن Ya'rifaha يعرفها kullu. Nah, amma harfut tafsil annahu anna dan isimnya yaisu mudhari fil buldani jar majrur wa hawadiri ma'tuf al islami mudhafun ilaihi wa aryakil muslimina sama. Fa jawaban amma karena amma mengandung makna syarat. Ya, harfut tafsir ada makna syaratnya. Fa rabita li jawabi syarat. Hadza mubtada yalzamuhu mudhari maf'ulun bi ma'rifatu fa'il hadhil asya jar mudhafun ilaih badal allati
Nassu fi'il madi. Wawunya kembali ke al-ulama. Alaiha jar majrur. La budda la dan isimnya min an ya'rifaha ay min ma'rifatiha. Jar mudhari mansub hanya maf'ulun bi. Kullu ahadin fa'il mudhafun ilaihi. Nah, ini yang tadi Anda bahas. Amma ada beberapa ulama yang mudah-mudahan ini karena jamaahnya memang jamaah yang penuh sama ilmu lah di Saudi. Amma annahu adapun jika seseorang ya'ishu fil buldan tinggal di kota wa hawadiril Islam dan tinggal di peradaban Islam wa riyakil muslimin apa ini artinya aryak aryaf apa ya karena udah nyiapin cuma kitabnya ini apa ketinggalan apa aryaf subur lah dan subur kaum muslimin di situ. Kata Syekh fahada yalzamuhu maka melazimi dia mengharuskan dia ma'rifatu hadhil asya mengetahui perkara-perkara ini allati nassu 'alaiha yang para ulama menegaskan terhadap hal tersebut. Nah, menaskan ya memotivasi juga bisa. Tadi masalah tauhid dan sebagainya. La budda min an ya'rifaha kullu ahadin harus bagi setiap seseorang an ya'rifaha untuk mengetahuinya. Ya, tadi Anda katakan mudah-mudahan Syekh karena memang jamaah di sana. Apalagi untuk ilmu kali ya. Apalagi antum kalau mau tahu Syekh Robi ini paling diantara yang dituduh Murji'ah. Tapi ngomong kayak gini. Ya. Dan mereka masih sepakat ya, walaupun yang menguzur bil jahal atau tidak menguzur bil jahal, mereka tetap sepakat kalau mu'alaf baru masuk Islam kan nggak ngerti apa-apa tuh. Terus dia ngelakuin hal-hal yang melanggar syariat, itu nggak kena. Karena memang waktunya sempit. Nah, yang jadi perselisihan tuh yang masalah kayak kaum muslimin yang memang lalai. Ya bukan lalai ya, dia lalainya tuh memang karena ya dia pikir nggak apa-apa. Beda sama yang i'rad, berpaling. Karena kalau berpaling nanti diantara pembatal keislaman. Jadi berpaling terhadap ilmu pembatal keislaman, berarti itulah udah jelas itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.